waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang menerima pelajaran. Gak sama orang-orang yang gak pernah sholat malam bersama dengan orang yang sholat malam dan orang yang malah sholat malam tidak sama. Dan sholat malam itu teman-teman sekalian adalah harus dipaksakan. Semua ibadah harus dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Kalau teman-teman nggak paksa diri teman-teman sekalian, teman-teman akan pilih tidur dengan selimut, dengan bantal yang empuk. Tapi semua ibadah harus dipaksakan. Ada perang yang dinamakan perang Uhud tahun 3 Hijrah. Pada saat itu jumlah umat Islam ada 700 orang melawan 3.000 orang pasukan kafir Quraisy. Singkat cerita, dalam perang Uhud umat Islam kalah pada saat itu karena ada beberapa orang di Bukit Pemanah yang diamanahkan oleh Rasul untuk tetap berada di Bukit Pemanah. Jangan pernah turun dari bukit tersebut orang-orang Islam. Tapi para pemanah ini turun, tidak mendengarkan nasihat Rasul sehingga para musuh menyerang dari belakang. Singkat cerita, dalam perang Uhud ada 70 syuhada Uhud mati syahid dalam menyedihkan. Tubuh mereka tercabik-cabik, jantung mereka dimakan. Hamzah bin Abdul Muthalib jantungnya dimakan oleh seorang wanita kafir Quraisy bernama Hindun. Dan dalam perang itu para pasukan Islam termasuk Rasulullah sendiri mendapatkan luka yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan, sangat membahayakan untuk diri mereka, sakit, banyak sabetan pedang. Lalu ketika mereka pulang dan beristirahat, tiba-tiba beberapa jam kemudian Rasul katakan, ayo kita perang lagi, seluruh pasukan Uhud kita perang lagi supaya kita tidak dikenal sebagai orang yang lemah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka baru beristirahat, baru menyembuhkan luka-luka mereka, ada yang terbaring nggak bisa bangun. Tapi mereka dengar, mereka taat kepada Rasulullah SAW. Namun ada pasangan kakak adik yang terbaring lemah tidak bisa bangun. Mereka bilang kita harus tetap berdiri sampai ke hadapan Rasul. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka paksakan diri mereka untuk beribadah, untuk berjihad adalah bagian dari ibadah. Apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, si abang berkata, si adik, dek, aku tahu kamu tidak bisa bangun, tapi kita harus mengikuti perintahnya Rasul. Maka kita paksakan diri kita. Caranya, saya satu kali seret badan kamu satu kali seret badan saya. Saya seret badan kamu, gantian kamu seret badan saya. Saya seret badan kamu seret badan saya sampai kita berada di hadapan Rasulullah SAW. Begitu teman-teman sekalian, sebegitunya mereka memaksakan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu juga menjadi pelajaran untuk saya dan kita semua, harus dipaksa. Kalau nggak paksa nggak bisa. Dan setelah dipaksa, sabar. Ini nasihat buat saya nih. Sabar. Dalam ibadah itu sabar. Teman-teman yang mulai, kalau nggak sabar, teman-teman akan cepat-cepat mengerjakannya. Jadi setelah dipaksakan sabar. Teman-teman baca Quran, termasuk saya, baca Quran, belajar Quran. Kalau nggak sabar, teman-teman pergi, nggak jadi belajar Quran. Karena susah belajar Quran itu kadang-kadang, termasuk nasihat untuk diri saya pribadi, kadang-kadang yang dijelaskan oleh Mbak Oki Stiana Dewi tadi ya, ibadah apapun memang kita harus paksakan, apalagi sholat tahajud ya teman-teman, itu memang sangat harus kita paksakan. Ataupun waktu kita ngantuk ataupun kita malas, kita harus paksakan. Dan kita harus selalu ingat ya teman-teman, kalau sholat tahajud itu adalah ibadah yang paling susah dikerjakan. Makanya Allah sangat senang dengan para sholat tahajud, pejuang tahajud ya. Seperti video saya sebelumnya ya, sholat tahajud itu walaupun kita malas harus paksakan. Dan untuk motivasi biar kita rajin tahajud, yaitu teman-teman, kita ingat-ingat apa-apa aja fadilah sholat tahajud ya teman-teman. Semoga kita semua menjadi pejuang tahajud ya teman-teman. Kita paksakan, memang ibadah semua harus dipaksa. Kalau kita malas, kita harus ingat ya, apa-apa kita bisa ditolong Allah. Seperti itu loh. Jadi kita biar rajin. Kita harus selalu ingat, kalau perlu itu kita tulis teman-teman di sebelah tempat tidur kita, biar kita kalau melek tuh, mau bangun mau malas, kita baca. Kalau sholat tahajud itu bisa mendapat pertolongan Allah langsung, bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di pekerjaan. Jadi kita biar semangat seperti itu ya. Semoga kita semua menjadi pejuang tahajud ya. Sampai jumpa teman-teman.